Kalau perang itu cuma soal siapa paling kuat, Iran seharusnya sudah lama tumbang. Tapi faktanya, diserang tetap berdiri, ditekan tetap jalan, diisolasi tetap eksis. Pertanyaannya adalah, ini kekuatan atau desain? Banyak orang melihat konflik global dengan cara yang, jujur saja, terlalu sederhana. Si kuat versus si lemah. Teknologi tinggi versus negara berkembang. Kedengarannya masuk akal, tapi disinilah letak kesalahannya. Konyol, karena Iran tidak pernah bermain di aturan itu. Mereka tidak dirancang untuk menang perang cepat. Mereka dirancang untuk tidak bisa dihancurkan. Iran tahu satu hal sejak awal, mereka kalah di teknologi militer konvensional. Jadi, mereka tidak ikut permainan itu. Sebaliknya, mereka pakai drone murah, misal balistik, serangan tidak terduga. Efeknya apa? Musuh bisa menang di medan, tapi kalah di biaya. Anomali, perang jadi mahal, lama, dan tidak pernah selesai. Jadi, Iran tidak perlu menang, cukup bikin lawan kelelahan. Sebagian besar negara punya struktur militer seperti tubuh manusia. Kepala, pusat komando, badan, pelaksana. Kalau kepala dihancurkan, selesai. Tapi Iran, ini beda. Mereka pakai sistem mozaik. Komando tersebar. Unit bisa jalan sendiri. Artinya, kepala dipotong, tubuh tetap bergerak. Ini bukan kelemahan. Ini desain. Sekarang kita masuk bagian yang paling sering disalahpahami. Iran tidak bertarung sendirian. Mereka punya jaringan. Hizbollah, Hamas, milisi di Irak dan Suriah, Houthis. Artinya, menyerang Iran bukan satu perang, tapi banyak perang sekaligus. Sandiwara global dimulai di sini. Karena konflik jadi melebar, front jadi banyak, biaya jadi tidak terkendali. Sekarang bayangkan ini, negara luas, pegunungan ekstrim, gurun ekstrim, invasi darat, bukan sulit, tapi mimpi buruk. Bandingkan dengan Afghanistan, lalu bayangkan, versi lebih besar, lebih terorganisir, lebih siap. Naif kalau menganggap ini bisa ditaklukkan cepat. Iran bukan cuma negara, ini sistem ideologis sejak Iranian Revolution. Ada nasionalisme kuat, identitas religius, narasi melawan dominasi luar. Artinya, yang dilawan bukan cuma militer, tapi keyakinan kolektif. Dan ini jauh lebih sulit dihancurkan. Sekarang kita masuk kartu truf, Strait of Hormuz. Jalur ini kurang lebih 20% minyak dunia lewat sini. Kalau terganggu, harga energi naik, ekonomi global terguncang. Artinya, Iran mungkin ditekan, tapi mereka juga bisa menekan balik. Sekarang bagian paling gelap dan jarang dibahas. Nomor 1, bukan tidak bisa dihancurkan, tapi biayanya gila. Contoh, Iraq War, War in Afghanistan. Menang? Iya. Stabil? Tidak. Ini pelajaran mahal. 2, narasi versus realita. Narasi, Iran lemah, terisolasi. Realita, masih bertahan, masih menyerang, masih punya pengaruh. Sandiwara persepsi. Nomor 3, tujuan sebenarnya adalah bukan menghancurkan Iran, tapi mengontrol dan membatasi. Kenapa? Kalau Iran runtuh total, Timur Tengah chaos, kekosongan kekuasaan, harga minyak meledak. Ini bukan solusi, ini bencana baru. Iran itu bukan sekedar negara, dia adalah sistem pertahanan hybrid, mesin perang tidak langsung, negara ideologis. Hasilnya, diserang tidak tumbang, ditekan tetap jalan. Ini bukan soal kuat atau lemah, ini soal desain yang memang dibuat untuk tidak mati. Sekarang, pertanyaan yang lebih berbahaya. Kalau Iran memang tidak dihancurkan, siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan kondisi ini? Tulis pendapat lo di komen, gue baca semuanya.